Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Putri Dea Purnamasari selaku moderator pada acara MPLS, yaitu Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMK NU Banat Kudus. Pada kesempatan kali ini akan ada beberapa pemateri yang akan menyampaikan beberapa hal penting terkait SMK NU Banat Kudus. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai kurikulum, program keahlian, dan cara belajar efektif di SMK NU Banat Kudus. Sebelumnya, akan kami bacakan terlebih dahulu biodata dari pemateri kita, yaitu Ibu Lilik Muflikah. Nama Lilik Muflikah, Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir Demak 25 April 1989, alamat Karanganyar Demak, jenjang pendidikan SD Negeri 1 Bakung Demak, MTS NU Banat Kudus, MA NU Banat Kudus, dan Sarjana S1 di Universitas Negeri Semarang. Status jabatan di SMK NU Banat Kudus yaitu selaku Ketua Kompetensi Keahlian. Moto hidupnya adalah Manjada Wajada. Pesan-pesan yang diberikan, tetaplah berkreasi di masa pandemi. Kepada Ibu Lilik Muflikah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMK NU Banat Kudus serta segenap Dewan Guru SMK NU Banat Kudus. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia MPLS yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi di kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Saya ucapkan selamat datang di SMK NU Banat Kudus kepada segenap siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti kegiatan MPLS atau MPLS siswa baru dalam keadaan sehat. Semoga kita semua, walaupun anak-anak berada di rumah bersama keluarga, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kendala apapun dalam mengikuti kegiatan MPLS kali ini. Nah, di saat pandemi seperti ini, jangan sampai kalian itu walaupun di rumah itu niat kalian belajar jangan sampai kendor, karena dimanapun tempatnya kalian itu harus selalu tetap belajar. Maka dari itu kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kurikulum dan pengenalan program keahlian tata busana serta bagaimana cara belajar efektif di SMK NU Banat Kudus. Perlu saya sampaikan bahwasannya SMK NU Banat Kudus ini ditetapkan menjadi salah satu SMK pusat keunggulan, sehingga akan mengimplementasikan kurikulum paradigma baru bagi peserta didik kelas 10. Nah, harapan dan lulusan yang diinginkan SMK NU Banat Kudus yaitu memiliki sikap unggul, islami, religius, cinta lingkungan, dan memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan dalam pembuatan busana. Yang pertama, pengembangan produk kreatif. Yang kedua, menentukan dan mewujudkan sumber ide melalui desain secara manual maupun digital. Yang ketiga, memilih bahan tekstil. Yang keempat, mengukur tubuh. Yang kelima, membuat pola secara manual maupun digital. Yang keenam, menjahit. Yang ketujuh, penyelesaian busana.
Yang ke-8, menghitung harga jual. Dan yang ke-9, mengelola usaha busana dan pemasaran produk-produk busana muslim, batik maupun bordir. Bahwasanya kurikulum itu terdiri dari 4 aspek yang sangat penting. Di antaranya yang pertama, kompetensi, yang kedua, peserta didik, yang ketiga, pelaksana, dan yang keempat, evaluasi. Di mana aspek penting yang pertama yaitu kompetensi itu adalah beban yang harus dikuasai oleh peserta didik selama mengikuti program pembelajaran. Kompetensi tersebut tertuang dalam mata pelajaran yang diberikan dengan kriteria tertentu atau SKM, skor kompetensi minimal. Jadi masing-masing mata pelajaran itu memiliki SKM yang berbeda-beda sesuai dengan ketetapan. Aspek penting yang kedua yaitu peserta didik, di mana subjek yang melakukan belajar yaitu peserta didik. Di sini peserta didik dituntut untuk menguasai beberapa kompetensi minimal agar dapat dikatakan melewati suatu jenjang tertentu. Aspek penting yang ketiga yaitu pelaksana, di mana pelaksana itu yaitu suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kurikulum. Dan aspek penting yang keempat yaitu evaluasi. Nah, evaluasi di sini adalah proses penilaian implementasi kurikulum secara keseluruhan, meliputi ujian berkompetensi dasar, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah, AKM, uji kompetensi keahlian, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk muatan kurikulum yang ada di SMK NU Banat Kudus, yang pertama ada struktur kurikulum SMK NU Banat Kudus, dan yang kedua tentang program muatan lokal, yang ketiga pengembangan diri, yang keempat beban belajar siswa yaitu dengan jumlah 52 JTM. Untuk pengembangan diri itu meliputi yang pertama layanan bimbingan konseling, yang kedua pembinaan minat dan bakat yaitu ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Jadi nanti anak-anak untuk ekstrakurikuler wajib itu harus diikuti, dan ada ekstrakurikuler pilihan yaitu kalian nanti bisa memilih sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan passion kalian. Dan pengembangan diri yang ketiga yaitu program pembiasaan, yaitu pengembangan karakter dan budaya kerja. Kemudian struktur program SMK NU Banat Kudus ini ada 3 komponen. Yang pertama itu komponen mata pelajaran umum. Di antaranya ada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk jumlah jam setiap minggunya ada 3 jam. Kemudian ada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk jumlah jamnya dalam setiap minggu ada 2 jam. Kemudian ada mata pelajaran bahasa Indonesia, ada mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, sejarah, dan seni. Nah, itu tadi adalah beberapa mata pelajaran yang masuk dalam komponen mata pelajaran umum. Kemudian komponen yang kedua yaitu mata pelajaran kejuruan, di mana mata pelajaran kejuruan ini ada beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama adalah matematika kejuruan. Nah, perbedaannya antara matematika di mata pelajaran umum dan di komponen kejuruan itu perbedaannya ada di kelas. Kalau matematika umum ada di kelas 10, tapi kalau matematika di kelas 11 itu namanya matematika kejuruan. Kemudian yang nomor 2 ada mata pelajaran bahasa Inggris kejuruan. Itu nanti didapatkan di kelas 11.
Kemudian mata pelajaran logika dan teknologi digital. Itu di kelas 10. Kemudian mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Kemudian mata pelajaran busana, di mana nanti kalian kelas 10 itu akan mendapatkan mata pelajaran busana tentang dasar-dasar keahlian busana. Nah, untuk mata pelajaran ini pada akhirnya itu ingin mengarahkan passionnya kalian. Passionnya kalian itu arahnya kemana? Mau di bidang pola atau mau di bidang desain dan lain sebagainya. Kemudian mata pelajaran untuk di kelas 11 dan kelas 12 itu nanti ada 2 pilihan, yaitu konsentrasi keahlian pembuatan busana berbasis kreasi. Yang kedua, pemilihan konsentrasi keahlian pembuatan busana berbasis produksi atau busana siap pakai. Jadi nanti ada 2 pilihan ketika di kelas 11. Nah, kelas 11 nanti juga ada praktek kerja industri. Nanti akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kemudian untuk nanti di kelas 12 semester genap itu nanti persiapan untuk ujian akhir. Nah, jadi nanti anak-anak di kelas 12 itu sudah siap untuk bagaimana menjadi seorang desainer. Prosesnya, tahapannya itu seperti apa, itu nanti di kelas 12 semester genap. Kemudian mata pelajaran yang ke-6 itu ada proyek kreatif dan kewirausahaan. Itu nanti akan didapatkan di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian ada praktek kerja lapangan. Kemudian mata pelajaran pilihan. Di antaranya mata pelajaran pilihan ini ada desain digital, desain tekstil, pola digital, dan make up. Nah, komponen ketiga dalam struktur kurikulum yaitu ada pengembangan karakter dan budaya kerja berbasis profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada mata pelajaran bahasa Jawa, mata pelajaran ke-NU-an, mata pelajaran hujjah, tauhid, fikih, bahasa Arab, musyafahah Al-Quran, bimbingan konseling, pengembangan diri. Kemudian yang terakhir ada budaya kerja. Nah, mata pelajaran itu tadi semua yang akan membekali kalian. Harapannya setelah lulus dari SMK NU Bairal Kudus ini, kalian memang benar-benar sudah menguasai di bidang busana sesuai dengan visi misi SMK, yaitu mengharapkan lulusan yang kualitas unggul dan islami. Nah, kemudian di sini saya akan menyampaikan juga untuk bagaimana cara belajar efektif di SMK NU Bairal Kudus, karena SMK itu kalian dituntut untuk kreasi, untuk menghasilkan suatu produk. Nah, di sini kalian harus imbang antara menuntut ilmu agama, menuntut ilmu umum, dan menuntut ilmu kejuruan. Nah, bagaimana cara belajarnya agar semuanya itu seimbang? Di sini saya memiliki trik cara belajar efektif di rumah maupun di sekolah. Cara belajar efektif di rumah yang pertama, rutin belajar tapi sebentar. Rutin belajar tapi sebentar, nggak usah lama-lama, nanti bosen. Misalnya pukul 16 selama 25 atau 30 menit saja. Setelah itu nanti lanjut malam lagi pukul 19 selama 25 sampai 30 menit juga. Nah, jadi rutin belajar tapi sebentar dan mengesankan. Kemudian yang kedua yaitu perbanyak latihan soal. Nah, dengan memperbanyak kalian nanti akan terbiasa. Ketika dihadapkan soal apapun, insya Allah bisa. Kemudian yang ketiga, dimengerti. Jadi ilmu kalau kita belajar itu dimengerti, dipahami, bukan dihafal. Karena kalau dihafal, kalau kita hilang
ingatannya hilang, nah nanti nggak paham, nggak mengerti. Kemudian cara belajar yang efektif yang keempat yaitu boleh sambil belajar, sambil mendengarkan musik, atau sambil di kebun, dan lain sebagainya. Kemudian cara belajar efektif di sekolah yaitu bisa dengan diskusi bersama teman. Diskusi bareng teman, ngobrol-ngobrol. Kemudian yang kedua, mencatat sambil mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Guru, Pak Guru. Ya, dicatat. Kemudian yang ketiga yaitu gunakan waktu istirahat sebaik mungkin. Karena pikiran kita perlu di-refresh, harus perlu istirahat. Ya. Itu tadi tips atau cara belajar efektif baik di sekolah maupun di rumah. Nah, saat pandemi seperti saat ini kita masih mengikuti pembelajaran jarak jauh sampai keluar surat keputusan bahwasanya nanti sekolah akan dimasukkan. Jadi sebelum mendapatkan surat keputusan untuk pembelajaran tatap muka, selama ini masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Karena Kudus adalah salah satu kota yang termasuk masih dalam pantauan, maka dari itu SMK NU Banat Kudus ini di masa pandemi COVID-19 ini menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan biasanya menggunakan Classroom, Google Classroom, atau Zoom, atau WhatsApp. Nah, itu bisa menggunakan media PowerPoint atau slide, menggunakan form, menggunakan email, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jadwal guru mengajar atau jadwal yang akan nanti disampaikan kepada kalian, itu ada beberapa yang diblok warna kuning. Itu artinya apa? Pembelajaran produktif sistem blok, di mana kalau nanti sudah bisa untuk tatap muka dilakukan secara luring, itu nanti 1 hari belajarnya tentang busana, jadi tidak terpecah dengan mata pelajaran umum. Contohnya di kelas 10 hari Ahad itu ada mulai jam pertama sampai jam ke-6 itu ada mata pelajaran logika teknologi digital, ada desain digital dan desain tekstil. Di mana 3 mata pelajaran tersebut itu adalah komponen mata pelajaran kejuruan. Jadi 1 hari itu 1 kesatuan mata pelajaran kejuruan. Kemudian di hari Senin itu ada dasar keahlian busana. Jadi jam pertama sampai jam ke-6 itu dilakukan secara blok. Dan mata pelajaran yang tidak di blok warna kuning itu adalah mata pelajaran yang bersifat umum dan pengembangan budaya kerja. Dilakukan secara daring. Jadi yang tidak di blok warna kuning itu dilakukan secara daring. Nah, jam KBM selama daring ini adalah dimulai dari jam 7.30. Jam pertama dimulai dari jam 7.30 sampai jam 8.15. Jam KBM kedua jam 8.15 sampai jam 9. Jam KBM ketiga dimulai jam 9 sampai jam 9.45. Jam keempat dimulai dari jam 9.45 sampai 10.30. Jam KBM kelima dimulai dari jam 10.30 sampai 11.15. Dan jam keenam dimulai 11.15 sampai jam 12. Nah, mata pelajaran yang terblok atau kejuruan adalah jadwal luring dengan ketentuan sebagai berikut. Yang kelas 10 dan kelas 11 masuk satu kelas secara bergiliran. Contohnya, minggu pertama kelas tata busana 1, minggu kedua TB 2,
minggu ketiga TB3 dan seterusnya. Jadi secara bergilir. Kemudian untuk kelas 12 masuk 2 kelas secara bergilir. Contohnya minggu pertama dan kedua yang masuk itu tata busana 1. Kemudian kelas 12 masuk 2 kelas secara bergiliran. Contohnya minggu pertama dan kedua yang masuk itu TB1 dan TB2. Kemudian minggu ketiga dan keempat yang masuk TB3 dan TB4 dan seterusnya. Kemudian jadwal luring sementara dilaksanakan secara daring sampai menunggu info selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, menunggu surat edaran dari pusat. Untuk selanjutnya perlu saya sampaikan untuk pengenalan program kompetensi keahlian tata busana yang ada di SMK NU Banat Kudus. Nah, apa itu program keahlian busana di SMK NU Banat Kudus? Yaitu program keahlian yang menekankan pada bidang perwujudan busana dalam pengelolaan dan penyelenggaraan usaha busana serta mampu berkompetensi dalam mengembangkan sikap profesional dalam bidang busana. Nah, sistem pembelajaran yang diterapkan di SMK NU Banat Kudus ini yaitu menggunakan kurikulum hasil sinkronisasi antara SMK dengan industri. Kenapa dilakukan sinkronisasi? Nah, hal ini untuk ketika kalian nanti lulus itu benar-benar mendapatkan kompetensi yang diinginkan oleh industri. Harapannya seperti itu. Nah, sistem pembelajaran yang kita terapkan di sini yaitu menggunakan pembelajaran teaching factory. Di mana teaching factory itu yaitu mendirikan pabrik pengajaran untuk mengerjakan proyek nyata dari industri. Jadi pembelajaran kita dibuat semirip mungkin yang ada di dunia industri. Jadi ketika kalian nanti lulus sudah tidak lagi kaget dengan dunia industri. Kemudian, sistem pembelajaran yang dulu sebelum kita melakukan sinkronisasi kurikulum itu banyak menggunakan yang kita pelajari itu banyak menggunakan materi umum 50%. Kemudian bahan ajar yang digunakan juga sudah out of date. Maka dari itu kita perlu melakukan sinkronisasi kurikulum karena kita menghadapi anak-anak di era milenial seperti kalian. Kalian pasti lahirnya di tahun 2000-an. Makanya kalian bisa dikatakan anak-anak di era milenial, di era digital. Itu tidak ingin melihat saya yakin kalian ini di sini tidak ingin kalau dihadapkan dengan tekstual. Pasti kalian bosan. Maka dari itu kita mengubah hal itu dengan melakukan sinkronisasi kurikulum. Seperti halnya dulu sebelum kita melakukan sinkronisasi, kurikulum kita pada tahun pertama itu membuat baju, pada tahun kedua membuat baju, dan tahun ketiga membuat baju. Jadi lulusannya hanya menjadi tukang menjahit. Nah, kemudian akan tetapi di sini kurikulum yang diterapkan di SMK NU Banat Kudus untuk saat ini pada tahun pertama itu fokus pada kreatif desain. Pada tahun kedua yaitu produksi dan tahun ketiga yaitu branding dan merchandising. Kemudian ini buku-buku atau bahan ajar yang sebelum sinkronisasi bahan ajarnya seperti ini. Jadi banyak kontekstual, banyak teks-teks. Nah, gambarnya juga tidak berwarna. Akan tapi setelah kita melakukan sinkronisasi pada tahun pertama tadi kita fokus pada kreasi desain, di mana
pelajaran atau materi yang disampaikan di kelas 10 itu adalah meliputi materi tentang industri mode, kemudian tentang sejarah mode, kemudian tentang dasar desain dan pengembangannya, kemudian diajarkan juga bagaimana cara menggambar mode, kemudian tentang gaya dan pengembangan desain, serta diajarkan bagaimana cara memilih tekstil serta desain hiasan. Kemudian pada tahun kedua itu fokus untuk produksi, di mana nanti diajarkan bagaimana cara membuat busana industri, bagaimana caranya membuat pola busana wanita, pola busana pria, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahun ketiga yaitu fokus pada branding dan merchandising. Yang dipelajari yaitu tentang DNA brand. Nah, bagaimana caranya kalian itu melahirkan DNA sesuai dengan passion kalian. Diajarkan juga tentang sales dan marketing dan fashion business. Nah, sistem pembelajaran yang ada di bahan ajar itu seperti ini. Jadi banyak warna-warna kita buat sesuai dengan eranya kalian. Contohnya seperti ini. Nah, untuk proses pembelajaran dimulai dari bagaimana kita menentukan tema untuk pembelajaran di bidang kejuruan, di bidang busana. Yang pertama yaitu tentukan tema. Setelah menentukan tema, kita buat mood board, kemudian dibuat desain. Nanti anak-anak diajarkan bagaimana cara membuat desain secara manual maupun secara digital. Nah, ini adalah pembuatan desain secara digital. Setelah membuat desain, kemudian memilih bahan sesuai dengan desain yang telah kalian rancang. Kemudian selanjutnya dibuat polanya. Jadi nanti anak-anak diajarkan bagaimana cara membuat pola, baik pola itu secara manual maupun secara digital sesuai dengan desain yang telah kalian buat. Kemudian pola yang sudah dibuat dicetak, dipotong, ditaruh di atas bahan. Kemudian bahannya dipotong dan dilanjutkan untuk proses menjahit. Setelah proses menjahit selesai akan menjadi suatu produk. Nah, produk tersebut nantinya akan dilakukan pemotretan atau fitting. Setelah fitting baru dilakukan pemotretan. Fungsinya pemotretan itu apa? Untuk membuat lookbook. Di mana lookbook itu nanti yang akan menjadi bahan pemasaran kalian. Nah, ini ada beberapa contoh dari proses produksi produk-produknya seperti ini. Nah, ini ada visualisasi pembelajaran Teaching Factory yang diterapkan di SMK NU Banat Kudus. Nah, di sini ada beberapa hasil produk. Nah, di sini ada beberapa hasil produk dari pembelajaran Teaching Factory. Hasil pembelajaran Teaching Factory yang berupa produk nantinya akan dipasarkan baik secara online maupun secara offline. Nah, contohnya seperti ini. Kita sudah memasarkan secara online melalui Blibli. Di sana produk kita, kalau kalian ingin kalau kalian memproduksi baju nantinya akan dijual di Blibli. Nah, di sini kalian benar-benar menghasilkan produk, apakah produk yang kalian buat itu sudah sesuai, bisa diterima oleh pasar atau tidak. Nah, jadi penilaiannya tidak hanya dari guru saja, akan tetapi dari konsumen, dari pelanggan. Maka dari itu ketika nanti membuat produk itu benar-benar kita mengedepankan kualitasnya. Begitu. Kemudian
Nah, ini ada beberapa karya dari pembelajaran Teaching Factory. Ini harga-harganya seperti ini. Jadi ini nanti bisa dipasarkan baik melalui online maupun melalui offline tadi. Untuk marketing yang dilakukan secara offline itu kami menyediakan butik di depan sekolah. Nanti untuk untuk sarana prasarana di mana butiknya nanti akan disampaikan pemateri selanjutnya. Nah, perlu saya sampaikan bahwasannya ketika anak-anak nanti membuat produk, hasilnya itu nanti akan diberi nama brand Zelmira, di mana nama brand Zelmira itu adalah brand produk kalian, brand produk siswi SMK NU Banat Kudus. Kemudian ini beberapa prestasi dari SMK NU Banat Kudus. Di antaranya pertama kali kita mengikuti fashion show di Indonesia Fashion Week Jakarta, itu pertama kali kita fashion show, kemudian dilanjutkan fashion show dan pameran dagang di Hong Kong. Kemudian ini ada contohnya ketika pameran di Hong Kong. Kemudian kita mengikuti Muslim Fashion Festival, fashion show juga, kita mengeluarkan produk dan hasilnya seperti itu. Kemudian ini ada beberapa lomba yang alhamdulillah kita mendapatkan juara. Ini ada beberapa, bisa dilihat. Ya. Jadi setelah lulus dari SMK NU Banat, harapannya tidak hanya kalian menjadi seorang tukang jahit, tidak hanya menjadi seorang penjahit, akan tetapi harapannya bisa menjadi seorang fashion designer. Seperti contohnya lulusan kita yang bernama Kak Risa Maharani, ini adalah lulusan SMK NU Banat Kudus tahun 2017. Ketika dia lulus dari SMK NU Banat Kudus, dia sudah bisa menjadi seorang fashion designer di brand Zoya. Kemudian sekarang dia sudah memiliki usaha sendiri. Nama brandnya yaitu Risa Maharani Basic. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk anak-anak semua, bisa membekali anak-anak semua dan tetap semangat belajar walaupun di saat pandemi seperti ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.